Udah kerekam. Assalamualaikum, welcome to Sky Citrana Channel. Ini kali ini aku udah sampai, alhamdulillah udah sampai ke New Zealand. Dan sekarang aku mau cerita tentang packing yang kedua. Jadi packing yang kedua ini aku berangkat sama anak-anak. Jadi aku orang dewasa sendiri dan anak-anak berdua. Aku lumayan ngerasa struggle dengan keberangkatan yang orang dewasa sendirian, tapi aku bersyukur juga karena banyak ditolong sama orang-orang yang berangkat sama-sama, ada juga orang Indonesia waktu itu. Dan aku mau cerita tentang packingnya dulu ya, karena packing ini juga cukup bikin aku hektik karena kuotanya itu kan per orang 30 kilo, 3 orang berarti 90 kg, dan aku pengen memaksimalkan itu semua karena kan ceritanya kita ini kan pindahan, bukan jalan-jalan. Kalau ini jalan-jalan aku nggak masalah banget sama kuota 30 kilo per orang ini, tapi karena ini pindahan tentunya aku pengen bawa semua ya, sama kayak kemarin waktu suami berangkat. Tapi ternyata buat aku orang dewasa sendiri bawa 90 kilo bagasi, dan walaupun nanti aku ambilnya udah sampai sana, terus plus pengen memaksimalkan kabin, itu cukup berat. Cuman aku coba bawa barang-barang yang mungkin esensial, yang mungkin nggak ada di sini di New Zealand, dan ada di Indonesia, dan yang mungkin dibutuhkan. Aku rasa tuh banyak banget yang dibutuhin, yang perlu dibawa. Kalau dari baju-baju padahal udah banyak banget. Jadi aku tuh sampai buka tutup koper itu berkali-kali ya. Jadi kayak baju-baju udah sampai aku buka lagi, kurangin lagi, disortir lagi karena aku pengen bawa barang, tapi ternyata masih juga nggak muat gitu. Akhirnya kayak udahlah, yang penting ini. Tapi yang utamanya aku ingat ya, karena kita kan bawa pindah ke negara yang cenderung dingin, walaupun even ini sekarang lagi summer ya, musim panas, tapi tetap ada mendung, tetap lebih sering hujan, tetap suhunya itu tidak akan sepanas waktu di Depok gitu. Jadi tetap aja sepanas-panasnya summer di sini itu paling kemarin 26 derajat yang aku rasain. Di luar itu tetap suhu Bandung ya kalau aku rasain, tapi nggak lagi dingin, itu lagi warm, very warmnya di sini. Akhirnya aku tuh bawa baju-baju tebel yang dimana anak aku biasanya pakai celana pendek, terus nih yang laki-laki aku nggak bawain karena mungkin di sini takutnya dingin, jadi bawa celana pendek cuma 2 biji, sisanya itu bawa celana panjang cukup banyak, dan kaos-kaos dan baju-baju jaket-jaket tebel, jaket-jaket yang lumayan tebel itu dibawa. Jadi cukup memberatkan si koper itu sendiri ya. Udah gitu anak aku pengen bawa guling. Aku tuh ngerasa ini tuh udah oke, ini udah muat nih semuanya di 2 koper besar, 1 koper sedang, dan 1 koper kecil. Ternyata masih banyak yang belum kebawa. Akhirnya aku memutuskan untuk menukar koper yang tadinya bawa makanan itu di koper sedang, dan memindahkan gitu ke koper kecil ukuran kabin, tapi bakal aku masukin bagasi. Jadi makanan itu tadinya udah penuh tuh di koper yang sedang, kita pindahin ke koper, aku pindahin ke koper yang kecil. Untuk sisi sebelah yang ada sletingnya itu aku isi dengan mie instan semua, terus aku tutupin dengan bumbu-bumbu instan, kayak bumbu ayam goreng sih yang paling banyak, dan terus kayak di sebelah satunya lagi baru ada stok-stok kayak odol atau stok-stok toiletries gitu. Karena untuk start hidup di sini sih mikirnya kayak kita pakai barang yang Indonesia dulu karena lebih murah, kalau beli di sini kan lebih mahal. Jadi kalau bisa bawa yang dari Indonesia. Jadi 1 koper kabin itu penuh untuk stok obat, toiletries kayak sabun, odol, sampo, terus dan bumbu-bumbu instan dan mie instan. Terus aku pindahin dari yang baju-baju aku dan barang-barang itu di koper besar, aku pindahin khusus baju-baju aku di koper sedang. Baju anak-anak di 1 koper besar, dan diselip-selipin lah barang-barang anak-anak yang diperlukan. Jas hujan, aku juga bawa jas hujan karena di sini tuh katanya kalau hujan payung itu udah nggak mempan, jadi harus bawa jas hujan. Dan jas hujan itu nanti harus standby di mobil, kayak kalau keluar kalau hujan itu pakainya jas hujan. Aku tuh udah masukin mesin blender, itu udah dimasukin di mesin blender. Ternyata setelah dipak-pak semuanya,
si botolnya itu apanya namanya yang buat ngeblendnya itu sampai nggak ke bawah. Aku udah sampai astagfirullah, udah stres lagi karena itu kan dia ringkih ya, kalau misalnya dibawa utuh-utuh kita mau ditaruh di mana lagi, sedangkan koper kabin semua udah diisi, koper besar kecil udah diisi. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tidak membawa si blender. Aku keluarin mesin blender, aku masukin popok-popok gitu. Pokoknya ya udah deh, oke aku lupain aja, karena di sini pun alhamdulillahnya bisa beli peralatan dapur dengan cukup mudah ya. Kita cari di Facebook, terus biasanya orang kalau kasih yang bekas itu ada yang karena dia buru-buru mau pindah dia kasihnya jauh lebih murah. Cuman memang harus rajin cek marketplace Facebook itu berkali-kali untuk di daerah sini. Jadi pas lagi ada di sini kita cari itu banyak orang yang mau pindah itu jual-jualin barang-barang. Ini kesalahan aku ya, di 3 koper kabin ini aku penuhin semuanya tuh berat dengan buku-buku anak-anak, dan ternyata ya overweight semua di bandara. Jadi di bandara itu aku sampai harus bongkar-bongkar lagi apa yang harus dikorbankan. Buku-buku agama yang tadinya aku mau bawa buat buku agama yang dipakai si teteh sekolah dari kelas 1, 2, 3, aku pengen pakai buat ajarin UAS. Itu juga karena aku masukin kabin ya, aku tinggalin. Harusnya aku tuh maksimalin di bagasi aja gitu ya, maksudnya harusnya kita tuh fokus di bagasi itu semua esensial-esensial yang benar-benar kita mau bawa. Nah yang kita bawa di kabin itu yang harusnya kita pikir ini kalau nggak dibawa juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadinya ya udah, kemarin kebanyakan yang dikorbankan itu adalah barang-barang kabin yang ya oke lah, nanti mungkin kalau mudik bisa dibawa ya kan. Kita transit nih 1 jam terus ke Auckland. Di Auckland itu pun aku kayak nyari-nyari koper aku tuh kemana kok nggak ada, terus nggak muncul terus di si belt conveyornya. Ternyata karena kita udah labelin, ada orang yang turunin. Aku juga nggak tahu, mungkin dia tadinya ngira itu koper siapa, dititipin gitu, tapi ternyata itu adalah koper kita, udah di ujung gitu, udah 1 set semua karena udah ada label-labelnya. Aku nge-labelin semua koper dari Reiko 1, Maritza 2, Seta 3 sampai 4 koper itu yang masuk bagasi itu udah diturunin semuanya sama orang dan udah terkumpul di satu tempat. Jadi aku angkutin itu pun sendiri ya, karena kan anak-anak mana bisa ngangkutin koper besar-besar gitu berat. Belum lagi masuk custom itu koper sebanyak itu dan tas-tas yang kita bawa aku taruh di 2 troli. Tuh anak-anak kadang-kadang bisa dorong troli, tapi kalau udah harus ngarahin belok kanan kiri itu kan cukup berat ya. Jadi aku kadang dorong dulu terus balik lagi, bantu lagi dorongnya yang satu lagi. Dan perjalanan ke custom itu panjang. Namanya itu bio security. Jadi kayak mereka itu mengecek kalau misalnya kita declare, karena aku bawa makanan kan, aku declare semua makanan yang aku declare kalau aku tuh bawa makanan. Nah terus itu harus dicek. Jadi untungnya makanan udah aku taruh di 1 koper kan, jadinya aku cuma cukup buka 1 koper, terus dia buka-buka, dia lihat barang apa aja yang aku bawa makanannya. Kalau aku juga belum tahu makanan seperti apa yang bakal diambil cuman karena aku nggak ada di antara semua bahan yang aku bawa, nggak ada yang mereka ambil kan, tapi dia ada statement kayak kalian mau bayar denda atau diambil barangnya gitu. Dan sejauh aku pas lagi di biosecurity itu nggak ada sih barang dan makanan yang ditawarin kayak gitu kayak pokoknya ini mau kita ambil atau mau suruh bayar denda itu nggak ada, alhamdulillahnya. Dan mereka tuh menanyakan juga kayak apakah kalian membawa seeds kan. Seeds itu kan mungkin maksudnya adalah sesuatu yang ditanam dan tumbuh. Tapi karena dia nyebutnya ya anything kind of seeds, ya udah aku declare juga ini aku bawa seeds, dan seedsnya itu ini chia seeds ya, chia seeds. Terus oh ya oke, kata si orang bio security-nya sudah tidak ada yang dipermasalahkan. Dia ngecek stok makanan aku, mie instan, sambal dan ditutup lagi. Habis cek makanan, ya udah sisa koper itu dikirain ya udah aja kita langsung boleh pulang ya. Ternyata harus dimasukin ke belt conveyor lagi yang diinspeksi dalamnya itu lagi, screening lagi. Itu aku angkat sendiri. Sebenarnya yang bikin berat pertama awalnya itu kan adalah berat koper. Jadi aku tuh timbang dulu nih si koper kosongnya sendiri itu udah, koper besar itu udah 6 kiloan, hampir 7 kan.
Untuk koper sedang itu udah 5 kiloan. Dan untuk koper kecil yang kabin aja itu sudah modalnya udah 3 kilo. Jadi kayak jatah kita itu udah berkurang kan. Nah, apalagi yang koper kabin itu batas maksimalnya itu 7 kilo. Kalau si kopernya aja udah 3 kilo, berarti kita isinya cuma bisa 4 kiloan kan gitu. Ada toleransi. Akhirnya sih ya dengan nggak tahu, aku juga udah nggak tahu, kejadiannya sangat cepat sekali. Kayak ini keluarin, ini masukin, ini timbang, ini pindahin ke handbag, ini pindahin ke sini. Akhirnya ya sudah lolos. Akhirnya terus dari yang aku ngerasa berat aku masukin lagi ke koper, terus dibawa 2 koper kabin dan 1 handbag, 1 ransel anak aku, ransel si Reiko, dan boneka sama yang buat tidur lah. Pokoknya ini bantal-bantal buat anak-anak tidur gitu. Orang tuh kalau ngeliat aku mungkin rempong banget ya, tapi ya sudahlah, aku udah nggak peduli. Aku yang penting aku berjuang aja sampai nyampe bawa barang-barang yang emang udah aku putuskan untuk bawa gitu. Jadi harus tanggung jawab. Untungnya si teteh ini, Reiko ini juga mungkin berusaha untuk tetap tenang gitu. Ayo teh, ini teh, terus berusaha mengingatkan anak-anak, sounding, kita abis ini mau ini, kita abis ini mau ini, tolong tunggu, tolong sabar, tolong antri. Jadi dia juga berusaha untuk bisa dorong Wais, tarik Wais dari koper yang bisa dinaikin itu. Dia pakai ransel yang isinya besar, terus dia juga tarik koper yang dinaikin Wais. Aku bawa koper yang rempong, yang koper kabin ditumpuk sama handbag dan dililit-lilitin si boneka hiu dan yang bantal leher itu. Alhamdulillah mereka kooperatif. Jadi hal yang aku takutkan di perjalanan soal mereka yang rewel atau berantem itu nggak ada. Jadi yang bikin capek itu pure karena aku bawa barang-barang yang rempong itu, dan alur pemeriksaan yang panjang, dan juga orang-orang yang mungkin ini bukan Indonesia ya, nggak ada yang bantu sama sekali. Makanya kenapa aku bilang alhamdulillah ini masih hidup, karena cukup panjang itu kerasanya. Jadi kita tuh kan melewati malam ya, berangkat dari jam 7 malam itu terbang, terus di Indonesia jam 1 malam kita udah turun. Tapi kalau di Sydney-nya itu sudah jam 4.5-an, udah terang gitu, jam 5.6-an gitu, udah kayak gini, udah ada cahaya. Tapi untuk hitungan jam Indonesia itu jam 1 malam. Jadi anak-anak tuh notabene harusnya mereka kan masih ngantuk ya. Alhamdulillahnya karena udah disonding, ini kita nanti Wais masih ngantuk, harus bangun ya gitu. Akhirnya Wais pun di jam yang belum harusnya turun pun dia udah bangun. Ya udah, Wais mau bangun aja deh kan, daripada nanti dia disuruh tidur taunya pas udah lelap harus turun gitu. Dan di jam mau turun bangunin kakaknya, alhamdulillahnya itu kursi yang sebelah Reiko itu kosong, nggak ada penumpangnya, jadi dia bisa tidur di 2 kursi. Aku dan sharing tempat sama Wais gitu. Dan hal yang menurut aku Allah itu menolong banget selama perjalanan aku itu. Aku juga kan sebelumnya kenalan sama orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke New Zealand juga. Itu adalah kenalan suami aku. Jadi ada yang anaknya teman suami, ada yang istrinya teman suami. Dan si anaknya teman suami itu berangkat sama neneknya. Neneknya itu yang memang sudah sering bolak-balik New Zealand Indonesia, jadi sudah hafal. Terus aku kayak kalau ketemu ibu ini ya, Bu salam kenal, katanya iya Bu saya bawa anak nih 2, mohon bimbingannya. Maksudnya kan saya nggak tahu, takutnya harus kemana-kemana. Bener aja ibu itu tuh kayak jangan ke situ dek, belok sini, itu nanti kamu ini 1 jam ya transitnya, karena yang lain kan transitnya 3 jam, cuman aku yang 1 jam. Jadi turun langsung di pemeriksaan lagi nih kabin-kabinnya, angkat turun si kabin-kabin yang udah aku bawa gitu. Terus diperiksain, ternyata ada 1 cutternya yang lucu itu loh, yang biasa aku buat buka paket yang warna kuning itu punya si teteh, itu diambil karena dibilangnya itu bahaya. Terus dikasih tahu sama ibu, nih cepet ke gate segini, ini udah, bukan Maili, nggak neng juga, Mbak ya, ayo Mbak cepet, ini udah mau berangkat. Dia bener aja pas aku datang ke gate yang dituju itu udah ngantri panjang, udah nggak ada waktu buat duduk-duduk cek HP, itu nggak ada. Makanya orang-orang itu kayak bertanya-tanya, ya kayak teman-teman aku ya yang mantau perjalanan aku tuh kayak kemana nih, kok nggak ada kabar. Ipar aku pun nanya, kok nggak ada kabar, ini kan harusnya ini udah transit, kok nggak ada gimana gitu ya. Terus akhirnya sampai ke sini aku baru bisa cek HP, itu semua DM, WA
menderet semuanya nanyain udah sampai belum, udah sampai belum, udah sampai belum. Akhirnya pas aku cerita, oh pantes ya nggak ada kabar sama sekali, soalnya kan harusnya transit bisa lihat, kirain bisa lihat HP, bisa laporan itu, ternyata enggak gitu kan. Nggak sempet duduk-duduk santai, udah langsung naik pesawat terbang lagi 4 jam. Jadi mungkin di jam mereka itu jam udah pagi, di jam sini jam seharusnya di mereka jam 6 pagi itu aku baru sampai. Jadi mereka itu sampai, tapi aku nyampe itu kan nggak langsung bisa lihat HP kan, yang lewatin biosecurity itu, yang declare pokoknya panjang sampai sore itu, baru jam 5 itu baru bisa buka HP. Nah untuk jam Indonesia berarti kan itu jam 11-an. Jadi orang tuh bertanya-tanya, nih harusnya pagi kan udah ada kabar ya, tapi kok sampai siang belum ada kabar di sana. Makanya kayak gimana, nyampe nggak, terus kesasar nggak, atau ada yang salah nggak? Alhamdulillah nggak ada yang salah, dikasih tahu, Allah kasih orang yang bisa nunjukin tempat-tempat. Cuman memang rempong sama itu buka-buka si kabin, 2 kabin berat, 1 jinjingan, bawa boneka rempong dan 2 anak itu yang, tapi anaknya sih kooperatif sebenarnya, nggak ngaruh. Ribet sama itu, boro-boro lihat HP ya. Oke, itu cerita aku tentang packing yang kedua plus cerita perjalanannya, keribetannya. So yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kalau kamu pergi mendingan minimalisir yang rempong-rempong kalau bawa anak ya. Kayaknya ya kalau bawa anak susah, bawaan itu sedikit, tapi kalau aku lihat orang-orang lain sih bisa ya gitu. Jadi ya pokoknya cari yang mudah, yang bawaannya itu nggak banyak gitu. Jadi kita bisa fokus sama anak. Dan jangan lupa hal-hal penting, aku juga udah sih ngelakuin itu. Jadi kayak semua yang penting tuh aku masukin 1 kantong, aku taruh di kantong yang depan. Jadi kayak paspor, tiket pesawat, kayak visa udah di 1 tempat itu. Jadi kalau ditanya udah oke, ini masuk lagi, dan jangan lupa langsung masukin ke tempat itu. Jadi kalau misalnya kita taruh dulu di sini deh, udah itu bakal lupa sih kalau buat aku ya. Jadi kayak langsung masuk lagi tas aku tuh udah nggak tahu gimana bentuknya, aku beres semua mah harus langsung masuk ke tas. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga komen kalau kamu pengen tahu apa tentang New Zealand di sini. Insya Allah aku bakal sharing. Dan juga jangan lupa share ke temen yang mungkin membutuhkan video ini. Jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat update video tentang kita tinggal di New Zealand. Bye!